Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini adalah live podcast pertama. Pembukaan dulu. Semantri Pembukaan dulu. Podcast. Pembukaan dulu. Welcome back to Semantri Podcast SMA 3 Kota Serang. Sudah hiatus beberapa bulan ya, beberapa hampir 1 tahun hiatus. Kembali lagi ini kalau nggak salah episode 30 berapa lah sekian? 32,5 ya. 30 sekian. Seperti yang bisa dilihat di sini penonton belum pada datang, penonton siswa belum pada datang. Kita sudah bersama rekan-rekan guru-guru kece dari SMA 3 Kota Serang. Waduh. Ada siapa aja ini? Berat. Waduh. Bisa diperkenalkan dulu Pak Budi, karena di sini ada Pak Budi. Seperti yang kita tahu, Pak Budi adalah episode pertama Pak Budi. Senior. Semantri Podcast Senior. Bisa diperkenalkan dulu Pak Budi, guru-guru ini siapa saja? Diperkenalkan aja sama Pak Budi, ini ada siapa? Ini ada Pak Febri. Pak Febri. Salam kenal. Guru bahasa Indonesia. Jadi backgroundnya sejarah tapi gurunya bahasa Indonesia. Ini Pak Rai. Pak Rai, oke. Guru Ini apa Pak Rai? Prakarya. Prakarya. Guru silat Ini, juga. Guru silat. Sama satu lagi Pak Abuy. Pak Abuy. Dari Tangerang. Hah? Iya kan? Iya sebelumnya. Iya. Iya, oke. Ini sebetulnya podcastnya santai aja ngobrol, tapi biasanya main to main Pak, ngobrol berdua gitu. Tapi khusus episode Semantri Podcast dalam rangkaian kegiatan Semantri Art Exhibition, kita tag-nya di Perpus dengan equipment yang luar biasa. Sambutan dulu kali dari Wabud. Kamu sambutan dulu. Sebagai senior Kamu ya. sambutan dulu dari Pak Wabud. Pak Abuy aja sambutan. Oke, mau kita bahas ini dulu lah. Kita lihat dulu, ini kan ada pameran. Menurut Pak Rai dan Pak Febri gimana? Atau Pak Budi dulu nih, selaku kepala perpusnya gimana nih melihat pameran seperti ini? Ini pertama kali diadakan di perpustakaan. Alhamdulillah, jadi anak-anak sudah mau berkunjung ke perpustakaan dipancing oleh Smart Art ini. Jadi pengunjung jadi banyak ya. Pengunjung jadi banyak, membludak untuk bulan ini. Buku gimana? Buku alhamdulillah. Penuh ya. Ya. Buku habis berapa hari ini? Buku udah penuh. Pak Febri gimana nih? Pak Febri? Kalau dari saya sih luar biasa ya, sesuatu yang baru, menarik. Biasa di perpus itu kita cuma disajikan buku, tapi hari ini kita punya seni-seni yang bisa diperlihatkan. Jadi antusias dari siswa juga ternyata membludak dan semangat buat bikin. Itu sih kalau dari saya Pak. Keren. Pak Rai gimana nih Pak Rai? Kalau dari saya sama sih sebenarnya sama Pak Febri. Sama. Soalnya kalau dilihat dibandingin sama sekolah-sekolah lain, perpustakaan tuh kayak rumahan gitu. Jadi nggak ada cerah-cerahnya, nggak ada warnanya. Kalau di sini lebih menarik, lebih enak, jadi banyak yang Kuno gitu ya kalau Kuno, perpustakaan gitu. kan image-nya kan kadang perpustakaan tuh buku doang buat apa sih? Iya. Ya. Masukkan ini. Masukkan. Masukkan. Berarti jangan kuno, Bu. Ya, insya Allah. Iya. Awalnya sebenarnya kita mau kolaborasi ya, mau bikin market, tapi karena ya satu dan lain hal ternyata susah lumayan bikin bangunan-bangunan seperti ini. Jadi ini saya paksain anak-anak suruh pada bikin market kayak gini. Wah, ramai ternyata, ini ada telepon juga. Ada telepon masuk dari Pak Nana. Sebentar ya, kita angkat dulu. Loudspeaker aja. Assalamualaikum, Pak Nana. Salah, Pin. Siap, lagi take Acara di podcast. atas udah beres belum? Ya, siap. Udah beres di Polda. Oke. Oke, ini lagi take podcast. Ini Bukan. kirim-kirim salam lah, ini lagi take podcast di Mas Halo Pak Nana, halo. 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 Halo Pak Ali, Pak Levi. Siap. Pak Adi. Ya, yuk. Assalamualaikum. Siap. Ya, belum connect kayaknya. Belum connect. Pengen ngebahas dulu sedikit dari Pak Abuy, mungkin ya Pak Abuy. Pak Abuy pertama kali datang ke SMA 3 tahun berapa, Pak? Oke, sebenarnya saya tuh udah hampir 2 tahun ya di sini. Baru mau 2 tahun. Berarti 2022 saya di sini tuh bulan Juli lah, semester 1 bulan Juli. Bulan Juli. Kalau Pak Febri sama Pak Rai?
2022 ya kalau nggak salah. Awal Januari. Oh, baru berarti ya. Beda bulan. Ini kalau Pak Febri alumni SMA 3. Angkatan berapa? Angkatan 15 kebetulan dari sini. Saya juga alumni, Pak. Kamu alumni. Ayahnya. Bapaknya alumni. Oh, ya alumni. Oh, iya. Berarti sempat ketemu ya sama Wabut kalau 2015 tuh? Bapaknya. Enggak. Pak Febri, iya. Ketemu. Sempat ketemu ya. Halo Bu Iro, selamat siang. Selamat berkunjung. Ibu mau ngobrol nggak nih? Lagi tag nih. Enggak. 2015. Terus berarti kalau dihitung mulai dari sini 2022, hampir sama ya 2022. Iya, hampir sama. Hampir sama. Berarti saya 2019 ya, nggak jauh beda ya. Saya 2004, Pak. Tuh, jadi tahu ya siapa ya yang Siap. senior siapa ya. 2004. 2004. Nah, pertama kali datang ke sini itu mulai bulan apa langsung ngajar apa gimana, Pak Ray? Kalau saya sendiri, awal situ langsung ngajar ya, langsung ngajar prakarya. Kaget banget buat ngajarin anak. Kok bisa ngajar prakarya apa Ray? Ya, Gimana ceritanya tuh? berat sih. Oh, Berat. Jurusannya apa sih Pak? Jurusan saya jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi. Kebetulan ini Yang hal-hal pula prakarya ekonomi. hal-hal yang baru buat saya juga, lebih mengembangkan diri juga sih. Benar. Kalau Pak Febri tadi di sini sama Pak Budi katanya guru bahasa Indonesia, berarti emang ke dunia sastra emang hebat banget berarti ya. Waduh. Kalau Puitis banget ngomongnya gitu ya. benar. Aku ada lah. Indah. Iya, seperti anak-anak senja lah padahal. Anak senja. Kalau ngopi di mana? Iya, di pantai. Oh, iya. Bukan di kafe, di pantai. Aduh, berarti datang ke sini 2022 langsung ngajar. Dulu kuliah di mana nih? Saya sih di Untirta ya, Universitas Di Sultan Serang Ageng, berarti. di Serang. Kalau Pak Aboy di mana? Dari UP Bandung. Dari UP Bandung. Iya. Berarti dari Bandung ke langsung Serang. ke Serang. Ke Tangerang dulu. Ke Tangerang dulu. Selama 2 tahun di Tangerang, baru ke sini. Baru ke sini. Berarti sebelumnya mengajar dulu di Tangerang, Swasta. di sekolah Swasta. swasta, baru ke sini. Iya. Sebenarnya yang saya pengen tahu itu gimana sih pertama kali datang ke sini itu gimana? Apa yang culture shock kali ya? Enggak culture shock sih, tapi proses adaptasi apa gitu ketika datang ke sini? Pasti kalau saya sendiri ya, boleh cerita ya bapak-bapak ya. Wis. Iya, om panggilnya apa? AA, bapak. Bebas lah, bebas. Apa? Kalau saya sendiri sih bicara tentang culture shock, jelas culture shock banget. Karena awalnya dari sekolah Islam, ya, sekolah Islam awalnya, ya, yang biasanya kita dari awal sampai akhir dituntut untuk agamis begitu ya. Tapi di sini kita ya dibilang hilang tidak, ya, tapi lebih berkurang aja lah sistem tentang kegiatan agamisnya. Tapi tidak hilang sepenuhnya. Itu yang pertama. Jadi kok lebih santai ya. Nah, itu kalau dari saya sih. Pace-nya lebih Iya, berubah. Lebih kalem gitu. Lebih kalem lah, iya. Lebih kalem. Kalau dari saya sih itu sih. Tapi kalau dari Wabut bertahun-tahun di sini loh. Sudah hampir sekian dekade ya Wabut ya. Sudah mengalami perubahan pimpinan ya. 20 tahun, luar Sudah biasa. mengalami beberapa Kalah cicilan rumah juga. Harusnya udah pasti. Baru lunas ya. Itu seperti apa sih dulu gitu sama sekarang Wabut? Kalau dulu ketika zamannya, Teknologi jelas ya, tapi yang dulu tuh gimana gitu 2000? kalau dulu mah kan kelasnya hanya sedikit ya. Ada berapa Tidak kelas? terlalu banyak. Ada 2. kelasnya. Ada 2. 6 lah. Sekarang Jadi anak-anak tuh gampang diatur karena emang kelasnya sedikit. Oh, Semakin kesini, bukan sih sekarang susah diatur karena semakin banyak. jadi nggak terkontrol ya. Kurang terkontrol. jadi kurang terkontrol. Dengan berarti jauh lah gitu ya pesat perkembangannya. Ya. Iya. Apa ya? Jadi dari waktu ke waktu emang semakin kesini emang semakin disiplin, udah semakin lebih bagus dibanding yang yang lalu-lalu.
Yang lalu. Terus untuk Pak Abuy nih, kalau Pak Abuy gimana nih ngajar di Tangerang sama di Serang? Perbedaannya apa? Ya. Sama-sama satu provinsi. Kalau dulu kan di Serang saya swasta ya, yayasan gitu lah. Terkenal dengan disiplin banget. Disiplin. Ya kalau pagi ya masuk ya di Alpain lah kalau guru itu kan. Gak masuk gitu. Kalau kesiangan juga langsung ditegur gitu. Kalau di sini ya alhamdulillah ditegur juga. Cuma mungkin bedanya kalau di sana pressure-nya lebih tinggi, kalau di sini ya mungkin nggak terlalu lah gitu. Mungkin kan beda ya, kalau di sana kan punya seorang gitu lah. Kalau di sini punya lembaga pendidikan lah dari dinas. Gitulah. Ngomong-ngomong soal ditegur, udah berapa siswa yang sudah ditegur nih? Bapak sama Pak Febri sama Pak Rais sama Budi. Karena selain menjadi guru juga jadi pejabat, jadi tim GDS alias apa sih singkatan GDS itu? Oh, Pak Budi. Tapi kan Pak Budi juga sempat terlibat aktif lah. Nah, terlibat aktif. Dulu Ya. GDS itu apa sih? Iya, GDS itu apa sih gitu? Ada yang lebih muda, Iya. Jadi kalau boleh cerita, GDS itu apa, Pak? Gerakan Disiplin Siswa. Ya, gerakan disiplin siswa dimunculkan kembali. Sebenarnya udah ada dari lama-lama, dari zaman era Pak Budi. Saya mah hanya meneruskan estafet. Yang hari ini kepemimpinannya dipegang sama Pak Evin. Iya, tugasnya untuk mendisiplinkan. Lebih ke eksekutor mungkin ya. Ya, laporan-laporan dari guru, anak-anak yang bermasalah dan bandel. Nah, kita yang bergerak buat menindak. Kalau ditanya apa sih yang sudah dilakukan? Ya, baru 15 menit yang lalu. Oh, iya. Berarti kita menindak. Apa itu? Bapak-bapak ini guru bergerak. Iya, guru bergerak. Bergerak. Jadi guru itu guru penggerak, siswa bergerak. Kamu yang bergerak. Eksekutornya. Gitu. Iya. Apa sih kira-kira nih yang recent lah, kejadian-kejadian terakhir yang baru ini yang ya bisa mungkin audiens juga khususnya siswa yang nonton gitu supaya jangan dilakukan kenakalan terakhir lah gitu yang bisa di share lah gitu ya. Kenakalan-kenakalannya, terutama yang paling sebenarnya simpel. Kenakalan kayak baju keluar tuh. Nah, dan yang lebih parah itu ada di jam KBM itu keluar sekolah untuk buat ngerokok doang. Wah, Nah, itu. Kawan. Tolong jangan ditiru. Anda belum cukup umur. Belum cukup umur untuk merokok. Nah, nanti editor sini warning ya. Warning. Kalau merokok itu ini di blur ya nanti ya. Kalau merokok itu Itu nomor berapa itu? Itu nomor berapa? Aduh, gawat. pokoknya kalau merokok itu sebisa mungkin jangan pakai seragam. Sebisa mungkin jangan Sebisa pakai. mungkin. Mungkin mah jangan merokok. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan, dan kalau bisa di depan orang tua. Atau apa ya? Waduh. Orang tua sendiri ya, bukan orang tua di sekolah. Oke, ini sebelum saya mulai sebenarnya saya sudah tanya ke sosial media, ke Instagram. Ini ada 478 pertanyaan yang masuk. Wow. Terutama buat Pak Budi, Pak Febri, Pak Rai, dan Pak Ambar. Ini ada pertanyaan dulu dari @3 Chandra. Mau tanya dong pendapat Pak Budi soal caleg suara Komeng tembus 1 juta kalahkan Ganjar dari semua partai di Jawa Barat. Pak Ganjar. Dia sudah mengalahkan saya. Nah, Pak Jangar ya. Ya, jangan. tapi Pak Budi ngikutin nggak ini sebelumnya ada Bang Komeng? Mungkin Bang Komeng Ini penanya ini. Oh ya ini penanya apa sih? mungkin lagi beruntung ya, karena sekarang orang-orang sudah tidak melihat lagi, tidak banyak yang kenal gitu, siapa yang mau jadi wakil. Jadi ketika melihat kertas suara, ketika melihat nama yang tidak dikenal, muncullah satu dengan foto yang lucu, dengan nama yang sudah dia kenal, akhirnya dicoblos lah gitu. Karena memang kalau saya baca tidak ada lagi pilihan gitu. Tidak lagi pilihan. Dengan melihat foto yang tidak tidak
pencitraan gitu. Kayaknya Dengan rakyat udah- karakternya dia gitu, dengan foto dengan Udah karakternya gitu, dia. Gitu. kayaknya rakyat udah pusing ya udahlah. Daripada bener-bener tapi bercanda mendingan bercanda. Sekalian. Di negara Udah serius ya. Soalnya lihat videonya udah pada lihat videonya Alfiansyah. Terbaik Bang Komeng, pokoknya luar biasa. Luar biasa. Tapi sebelum ngomong-ngomong ke caleg, ada nggak sih teman-teman bapak-bapak sekalian yang mencoba di dunia jalur politik itu, ada nggak sih, punya teman nggak sih yang karena ini kan lagi tahun politiknya 2024. Kalau dari saya sih ada sebenarnya. Nyalek. Ya, sengaja mencaleg. Jadi hanya memang berlingkup di sana. Legislatif berarti ya? Iya, legislatif. Hanya berada di lingkup sana, ternyata ikutan. Iya, saya kaget dong. Kirim ke grup, dukung ya. Bingung saya mau dukung. Dengan orang-orang besar di sana ya. Teman saya yang seumuran tapi ikutan. Bingung. Mau dipilih nggak enak. Nggak dipilih temen. Gimana itu, Pak? Tapi nyangka nggak sih gitu, teman terdekat ternyata ada. Dulu kan karena kita mungkin, kecuali Wabut mungkin generasi milenial Iya. yang menganggap kayaknya jauh gitu Wabut kalau jalur politik mah kayaknya nggak ada gitu teman yang ikut politik, nggak kepikiran gitu. Buat balik apa? Ada alumni, Oh, ada alumni. Generasi X berarti ya? X ya? Apa Yang ya? saya tahu itu DPD 1 sama nyalonin di Kota Serang. Ada lah ya. Alumni SMA 3. Tapi nggak tahu tembus apa enggak kita nggak Ada yang DPD, ada nama atas nama partainya juga berwarna ini ya Pak, ada pohonnya, pohon ya. Saya tahu itu Pak. Iya. Saya juga ada sih yang nyalon tuh. Ya, Nah, cuman potong rambut aja. Oh, Iqbal. jalan bener. nyalon kurang serius. Teman saya juga ada yang jualan salon, salon, Speaker. Iya. Tapi kita kan sama-sama pernah mengalami, wah ini berarti sudah lomba. Boleh masuk aja. Silakan. Viralkan saja kami. Ini lagi live Lagi podcast, bercanda. lagi bercanda bapak-bapak. Tapi ngomong-ngomong soal dunia pendidikan, kita nggak akan lepas dari yang namanya kita pernah kuliah, pernah sekolah, gitu kan. Zaman dulu berarti bapak-bapak di Serang mungkin ya, kecuali Pak Aboy, karena Pak Aboy di Bandung. Iya. Kalau Saya di Serang, gimana sih masa kecil bapak-bapak sekalian? siapa dulu? Pak Budi lah, Pak Budi yang pasti pengen kita dengar kan. Banyak pengalamannya pasti Pak Budi. Gimana nih Pak Yang paling Budi? banyak pengalaman dulu. ini dulu lah. Ini. Ini dulu masa kecil saya gimana saya. Waktu dulu Om Bare, dulu lah. Oke, masa kecil dari umur berapa dulu nih? Ya, Dari sekolah remaja aja lah, pendidikan. Pendidikan remaja. Remaja saya itu dari SD, SMP, SMA itu sangat tertekan. Tertekan. Wah, nggak tertekan. Waduh, gawat nih kalau Wah, terkekang. Jadi saya tidak sebebas anak-anak Apa yang dilihat sekarang ya? Iya, saya tidak terbebas. Soalnya selalu dipantau oleh orang tua. Oh, Nah, salah satunya. cukup protektif berarti ya, dulu ya. Dibilang cukup karena Aihan. karena ancamannya awas ya dibilangin. Kalau buat jadi saya berpikir dari situ kalau orang tua saya menjabat, kalau saya buat malu pasti orang tua juga malu. Nah, itu. Tapi Saya mikir selalu itu. belakang lewat jalur belakang nggak bisa ya? Iya. Jalur belakang sedikit lah. Tapi di Serang ya? Di Serang. Di Serang. Saya itu kuliah baru-baru bebas itu baru kuliah. Jadi saya kalau dibilang telat dewasanya. Anak baik kan dulunya. Nah, Wah, kita semua baik lah. saya balik. Karena untuk menjadi guru kan sebuah dedikasi panggilan yang tidak semua orang yang mendapatkan panggilan tersebut. Jadi luar biasa lah udah mau jadi guru. Gak melihat. Bukan cita-cita terakhir ya jadi guru tuh ya. Dan Saya jadi guru baik. nggak melihat dulunya dia orang baik, dia orang jahat, nggak kan ya? Iya. Orang nakal. Iya. Nantinya dia bakal jadi guru. Gimana nanti lah. Saya juga dulu nakal. Nakal gitu? Nakal. Wah. Suruh sholat tapi nggak makna sholat. Iya. Bisa. Jangan ditiru sekali lagi. Oke.
Itu hanya sebagian kecil kan. Ya, sebagai contoh saja pengalaman. Semua orang pasti pernah punya pembelajaran dalam hidup. Kalau Pak Febri gimana nih Pak Febri? Kalau saya sih ya, ini mah cukup kalian aja yang tahu ya. Kalau rekan-rekan tuh. Iya. Sebenarnya saya SD itu pernah masuk penjara. Wush. Bohong sih sebenarnya. Bagus. Plot twist bagus. Enggak, lebih ke Badung yang mungkin semua orang pernah rasain lah. Jadi ada satu kenangan yang gak pernah bisa saya lupain. Wah. Sampai hari ini nih. Wah, percintaan nih kayaknya. Oh enggak. Oh, bukan. Mungkin bisa jadi pelajaran. Pernah ke SD? Ya. Namanya SD itu zaman bermain ya, betul nggak Pak? Iya. Zaman bermain. Tapi saya itu sama orang tua itu nggak boleh main itu Pak. Di siang hari sampai waktu sore. Jadi boleh main itu kalau sudah sore. Anggapnya seperti itu. Iya. Nah di satu waktu itu betulan tuh harus main tuh siang tuh. Dipaksa sama teman-teman di kampung. Komplek apa? Ya komplek di kampung lah gimana sih ya? Wajib itu. Dan nggak mau. Iya. Nah karena saya berbakti sama orang tua ya bapak-bapak ya. Iya. Akhirnya saya nggak mau lebih nurut sama orang tua. Ternyata saya itu diisengin Pak. Ditimpukin rumahnya. Wah. Ya, terus diteriak-teriakin siang-siang bolong. Wah, asik lu. Wah, nggak asik lu, nggak nongkrong sama gua lu. Gitu. Itu menarik, mungkin banyak yang ngalamin ya. Tapi yang paling menariknya lagi, ada satu waktu, memang mungkin kita juga kan geram sebagai anak ya. Kok dilarang terus sih, apa sih alasannya? Akhirnya kitanya kabur, saya itu kabur Pak. Waktu siang hari itu. Kapan lo pinjam? Ya pokoknya kabur lah dari rumah lah buat main, sengaja buat main. Ternyata saat saya sekalinya main lagi, itu saya dipegangin sama banyak orang buat digebukin Pak. Itu menarik sekali itu Pak. Tapi bukan di situ yang menariknya Pak. Habisnya setelah dipukulin, ya sakit sih enggak ya karena saya bisa menghindar ya karena laki-laki kan ya harus berani Pak. Adrenalin. Ya. Saya lari dari tempat tersebut, ngadu ke orang tua, ngadu sih enggak, lebih ke nangis aja. Oh mah saya dipukulin sama A B C D E F lah sebutin dari iya bullying lah gitu ya mungkin semua orang pernah rasain lah. Akhirnya apa namanya orang tua kan geram ya wah marah semarah-marahnya samperin tuh ke rumah anak yang mukul itu pasti dia tahu nih anak yang Badung saya ini disamperin ternyata lagi kumpul dengan keluarganya habis dibisikan Pak. Baru dari situlah masa muda saya akhirnya tidak berteman lagi dengan mereka itu lah. Ya, useless lah. Berteman sama siapa? Ya orang-orang yang baru. Ya maksudnya itu kenangan yang sampai hari ini dikenang dan ibu saya cuma kasih pesan satu. Dilihatnya jangan sekarang. Tapi lihat masa depannya siapa yang berhasil. Nah, itu doang. Itu makanya sampai hari ini saya kenang. Iya, dengan nangis-nangisnya sedih-sedihnya. Tapi emang zaman dulu sangat nggak lepas dari bullying sih. Semua orang beda circle pasti langsung mengalami gitu. Kalau Pak Abu gimana Pak Abu di Bandung? Apalagi Pak Abu ini paling beda nih, luar provinsi nih. Dulu kita Jawa Barat tapi sekarang bisa nih. Kalau dulu saya sih baik ya orangnya. Baik. Siapa yang bilang? Mama. Kalau saya sih dulu ya sama aja kayak Pak Febri, mungkin nggak terlalu kayak gitu lah, nggak sampai pukul-pukulan atau gimana. Cuman mungkin bully-bulian ya sama aja sih, ngejekin apa sih nama ibu orang tua ya. Biasa itu malah ya. Saya nabung kadang suka lebih gede diituin. Oh, sudah si kaya raya. Nabung kebanyakan dong ya. Cuman beda 1.000 doang. Ini 1.000 gede ya. Terus mungkin saya kan dulu pertama kali mengenal seni itu dari SMP sih. SMP itu mengenal seni mulai manggung-manggung dari 2007-an mulai manggung itu bayarannya pertama kali itu 2.500. 2.500. Tahun berapa tuh Pak? 2007. 2007. SMP pertama kali manggung. 2007. Bapak. Gimana Pak? 2007. Pak S apa? S 5 lagi ya Bun. 2007 itu pertama kali manggung. Mungkin itu dari situ mulai tertarik ke seni lah. Kesananya jadi langsung terus-terusan pendidikan seni sampai ke kuliah. Kalau Abu gimana nih? Apa masih dulu berarti ya? Enggak kan. Generasi X gimana ini dulunya gitu. Kan sudah diwakilkan ini sama teman-teman. Kalau Abu gimana?
Biasa aja. Zaman sekolah Wabut gimana sih zaman dulu? Zaman sekolah SMA saya di SMA 2. Kepala sekolahnya bapaknya. Kepala sekolahnya. Ya. Jadi bapak lain. Jadi pernah kepala sekolah di SMA 3. Ya. Kepala sekolah sekarang SMA 3 itu juga guru saya SMA. Ya. Terus. Panjang sekali Bang ya. Terus SMA. Ya selain anak SMA aja begitu. Nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang istimewa. Ada kenakalan nggak Pak Udi? Saya mau orang baik tadi benar. Saya mau orang baik. Wabut. Pulang nanti dulu. Saya kan jauh nih sekolahnya. Sekolah itu jauh harus naik angkot yang seperti kali kerupuk dulu ya. Wabut lo pakai angkot saya enggak. Kamu jauh sekolahnya terus mobil itu cuma hanya ada bisa dihitung dengan jari. Jarang-jarang gitu. Jarang gitu. Jadi dari Kebon Jahe itu kita jalan sampai ke SMA 2. Jalan kaki. Tapi untuk sekarang saya harus jalan saya udah nggak mau. Ya. Jauh. Cukup masa lalu aja. Oh ya, Wabut dari pas SD udah putih. Rambutnya? Wah, yang putih. Saya putih ini di sini nih. Oh, udah ada di podcast apa sih itu? Udah di episode pertama. Tonton ya. Episode 7 ya? Episode berapa? Pokoknya episode kedua Wabut bersama kami. Pernah diceritakan ininya di warna. Soalnya hanya di SMA 3 yang berani untuk mengecat rambut itu hanya saya Pak Wi. Yang lain enggak ada. Enggak ada ya. Karena udah senior mungkin ya. Ada yang berani sama Wabut ya. Iya. Itulah. Jadi saya cat aja rambutnya. Tapi Saya cerita lagi. Udah. Tonton aja. Ya, tapi di antara kita satu-satunya guru yang punya gelar S1-nya 2 cuma Wabut. Wah. Itu juga udah dikasih tahu ya di episode rambut Ya, itu. karena adalah itu salah satu hobi. Hobinya kuliah. Hobi belajar. Nah, kita ngomongin yang dilihat lagi sekarang. Setelah kita ngomongin masa kecil, pendidikan, remaja, sekarang kita sama-sama guru. Terus kita sama-sama juga mengalami beberapa perubahan dalam kurikulum pendidikan ini. Terus kita muncul lagi nih, ada platform terbaru namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Saya mau coba angkat sedikit nih, PMM itu platform yang digunakan untuk para guru ceritanya. Iya. Itu sebagai pelatihan mandiri. Medsosnya lah. Betul, pengelolaan kinerja. Pokoknya kita mesti update soal PMM. Nah, sejauh mana sih bapak-bapak ini menggunakan dan mengenali tentang PMM ini gitu? Kalau saya jujur pribadi nggak terlalu banyak, tapi saya sudah mulai belajar gitu ya, tapi tetap belum banyak yang saya pahami. Gitu. Kalau bapak-bapak gimana? Mungkin dari Wabut dulu harus ini, karena saya sudah mengalami senpai. Dari yang terakhir buka KTSP kalau nggak salah ya Wabut ya. Saya terakhir buka PMM itu sama Pak Abuy. Sama Abuy. Ya itu soal kinerja ya Pak Abuy. Kita di sini bukan ini maksudnya. Oh, sertifikat itu ya, webinar. Ya, ada beberapa webinar yang saya ikuti di PMM. Saya sebenarnya belum mengetahui lebih dalam tentang PMM. Tapi mudah-mudahan membantu lah buat kita semua. Pertanyaan dari Yusuf Badri. Menarik ya. Tolong ditanyakan dong tanggapannya mengenai para pakar hukum pemain film Dirty Vote dilaporkan ke kepolisian. Wah, luar biasa Pak Yusuf. Tapi udah pada nonton belum? Nonton. Ya? Cuplikan-cuplikannya aja sih. Oh ini yang nonton cepet-cepetin itu Pak. Iya, karena kan terlalu lupa. Kenapa politik yang diomongin? Enggak, ini kan Enggak. sebagai wawasan aja buat para generasi muda. Kita kan sama juga pendidik. Kasih wawasan ya, buat. Ini mah ngobrolin film, bukan ngobrolin politik. Saya udah nonton filmnya. Udah nonton. Terus yang ditayangkan itu adalah bukan bukti ya, emang yang dilakukan oleh mereka gitu loh. Ya. Bukan berita hoax gitu ya. Artinya menayangkan yang dilakukan oleh Bapak A, Bapak B, Bapak C itu dilakukan dan diulang lagi oleh di film tersebut. Ada pemaparan lah gitu. Iya, memaparkan bahwa keputusan
putusan MK itu begini loh jalannya, dari mulai begini, makan siang udah langsung berubah. Terus ada Ibu Anu mengacungkan 2 jari ketika di mobilnya, itu emang ada beritanya, ada videonya gitu. Jadi bukan mereka sesuatu yang hoax ya. Iya, bukan bikin skenario ya. Iya. Emang ada berita-berita yang sudah beredar di masyarakat menurut saya. Tapi kayaknya semakin kesini semakin tabu juga untuk tidak kita omongin ya soal politik itu udah Iya, dekat betul. Tapi kalau dari saya sih Pak, kayaknya bicara tentang film ini ya. Ya. Sebutnya film apa video aja sih? Film kan itu ya? Film tapi Dokumenter lah ya, film dokumenter lah. Jadi kalau menurut saya sih yang namanya karya ya, kita nggak bisa bilang itu salah atau betul, karena kan kita nggak tahu penulis itu mau ngarah kemana. Iya betul nggak? Kita kan cuma bisa menilai. Iya, kita cuma bisa menilai film tersebut baik atau buruk, itu kan Pak? Perspektifnya. Iya perspektifnya. Tapi kalau misalkan ditanya itu baik, apa betul atau salah, ya nggak bisa, nggak ada hak lah. Jadi hari ini film tersebut dituding untuk sama hukum bersalah. Ya mungkin salah di sana maknanya adalah terlalu keberpihakan, ya ada yang disudutkan, ya itu bisa terjadi dan harus memaklumi. Berarti kan tokoh-tokoh orang tersebut atau orang-orang tersebut yang membuat film memang mengarahkan ke sana. Iya. Kalau dari saya itu sih Ada motifnya. ada motif lah. Tapi di video itu, di film itu semua kandidat kena. Iya. Amin, semua kandidat kena. Iya, coba kandidat kena. 3 orang kandidat Iya, sama semua kena sama dia gitu. Nggak milih. Iya, pasti kan ada alasan Pak ya, ada alasan kenapa sih mereka bikin yang kayak gitu. Di era masa tenang pemilu itu. Iya, tanggal 10-an Dikeluarkannya gitu. Dikeluarkannya begitu. Jadi sengaja banget gitu. Kenapa nggak nanti aja udah beres gitu? Yang justru jadi sasaran target itu baik atau buruknya itu kan buat generasi muda ya. Betul. Pemilih utama 2024, apalagi yang baru kelas 3 SMA nih, sekolah kita gitu. Udah bisa memilih lah ya. Nyoblos. Nah, terakhir ngomong-ngomong film, salah satu film terbaik yang menurut kalian sudah kalian tonton dan harus ditonton oleh orang lain, film apa? Kalau saya dulu, saya pernah nonton sebuah film berbahasa Spanyol. Saya nggak tahu ini aslinya film produksinya dari mana. Nama filmnya judulnya adalah The Platform. Platform ini tentang penjara. Jadi penjaranya berlantai-lantai gitu Pak, tapi tengahnya bolong dari atas ke bawah. Setiap tidur, bangun besoknya pagi itu dia random berada di lantai berapa. Terus makanan dari atas ke bawah. Jadi yang paling atas dapat makanan paling enak aja, pas ke bawah habis. Iya. Tiap kita makan di lantai itu, kita nggak bisa ngambil makanannya disimpan, harus habis di situ. Baru bisa turun. Baru bisa turun. Ini syaratnya habisin makanan itu ya? Bukan habisin makan, tapi ngambil makan secukupnya. Itu pas saya nonton kan, kenapa harus ada penjara ini? Tiba-tiba di penjara nggak ngerti. Ternyata pas maksud dibaliknya adalah itu tuh strata sosial. Jadi semakin atas tuh semakin enak gitu, orang makan. Begitu dia ke bawah kan dia nggak mikirin lagi orang yang di bawah. Makan makanan sisa-sisanya. Sampai paling bawah tuh orang bunuh-bunuhan buat makannya. Akhirnya pada kanibal. Gitu. Itu serem tapi ngasih masukan bisa kepikiran gitu ya. Science fiction ada trailernya. Kalau Pak Boy film apa nih? Film apa ya? Film apa? Wah, ini ada kendala nih. Kalau saya film One Piece. One Piece. Ini One Piece sih. Terus kalau yang fiksi-fiksi lah, Lord of the Ring, terus apa sih? Hobbit yang kayak gitu. Terus yang naga tuh apa sih? Winter is Coming itu apa sih? John Wick. Game of Thrones. Game of Thrones tapi 18 plus ya, tidak itu. Jangan. Ya, Jangan. Saya udah 30 ya. 18 sudah. Kalau Wabud apa Wabud? Film, salah satu film. Soalnya kemarin saya nonton, lihat Wabud lagi nonton Susana. Wah. Iya. Yang ditonton Susana apa apanya nih? Budi Pekerti. Ada film Budi? Ada. Mentang-mentang namanya Budi. Budi Pekerti menceritakan seorang guru untuk mendidik siswa. Tahun berapa ini? Baru. Hah? Baru. Filmnya Ada siapa? baru ada. Prilly. Prilly. ya, Ya. tempat Cina. Terus gimana? Tentang apa nih? Dia tentang seorang guru
siswanya. Oh guru BK. Oh guru BK. Oh wah keren, berarti harus ditonton ini buat para guru. Ya, premis menariknya apa? Itu aja. Ya. Kalau Pak Febri gimana nih Pak Febri? Kalau saya ditanya kesukaan film gitu ya, mungkin film sepanjang masa yang saya sudah menonton berulang-ulang itu adalah Harry Potter. Harry Potter. Iya, Harry Potter, Harry Potter. Yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang Voldemort-nya keluar. Itu yang Voldemort-nya- ketiga ya? Tiga atau berapa ya? Voldemort-nya keluar itu dari yang Iya. kedua udah Yang keluar. maksudnya keluar pas yang apa piala pernah itu. main piala ya? Oh, tuh Kalau nggak salah ketiga ya? Order of Phoenix. Iya, Ya, Phoenix Si ya. itunya Kalau nggak pasti itu salah. siapa sih? Si Apa-apa? Cedric. Iya. Kalau yang dari luar negeri itu atau yang untuk yang sepanjang masa ya. Tadi saya juga punya versi yang nggak bakal saya nggak nonton lah gitu. Marvel dan DC. Oh, Marvel. Iya, Oh, edisi terus Marvel ya? dan DC ya. Kalau ada harus nonton. Toy juga enggak? Hah? Toy. Enggak. Masih Iya, maksudnya itu. Per hari ini tayang Madame Web belum nonton ya? Belum kan belum ini baru keluar iya. Sama kalau untuk Indonesia, kalau saya pribadi selama itu film horor saya tonton. Wow, pecinta horor udah. Saya pecinta horor. Genre horor. Horor pertama yang ditonton di bioskop apa? Horor pertama ya. Yang Waduh. ada Ajis Gagapnya bukan. Kayaknya pocong. Wah, apa? Yang Suster Gayung. enggak dong, yang pocong apa? Pocong yang jaki. Oh itu Jaki kan. Bukan Mumun dong. Itu mama mah era-era Sinetron, tapi saya begini. juga nonton sih. nonton Mumun itu ya. serem itu bikin saya Air itu. terjun pengantin. Ayo, bahaya. Pokoknya kalau saya itu sepanjang masa saya punya Harry Potter, untuk yang saya hobi ditonton itu ada Marvel dan DC, dan untuk Indonesia pokoknya film horor saya nonton. Oke, kalau Air terjun pengantin tahun berapa? 2000 berapa ya saya nontonnya? Dari SM. Pasangan tapi ya. Oh, belum ya. Ya kan selera. Yang kita ambil kan pelajaran hidup ya. Iya, menggambarkan tentang ya. Air terjun. Air terjun. Gak usah diceritain lah. Tempat ini tempat apa? Kalau saya sih itu sih Pak, iya menarik lah. sebelum ke para ini, film horor paling horor yang ngerasa Pak Febri paling horor apa? Film apa? Saya, Iya. kalau Satu film. untuk Ini semua ya sedunia yang paling horor satu film. iya luar Apa, Indonesia gabung apa aja? Yang paling serem banget film ditonton, film Ap- horor. paling serem. Kayaknya kalau untuk paling serem terakhir itu Kanzek. Maaf, Munafik yang dari Malaysia. Oh, Munafik. Iya. Kalau misalnya ditanya paling serem, Oh iya, Munafik Satu apa dua? satu. Munafik satu. Munafik satu. Soalnya dua ada. Iya, ceritanya plot twist lah. Jadi kalau ditanya, semua serem. Cuman kalau ditanya yang paling berkesan lah, Iya. nah itu Munafik dari Tapi kalau Malaysia. horor, saya juga nggak nyebut horor, tapi kalau horor saya favorit Jepang, Sadako. Sadak, tahu. Nongol saya. itu dari TV. Iya, tahu. Bete kan? Dari TV bete. Keluar dari sumur kan, Iya. wah gitu. Oh, saya mau pocong Mumun udah. Bocor Betul. dulu. Karena kan masih kecil jadi terbayang-bayang aja di jendela tuh. Ya. Hijau warna hijau tuh kan. Kalau merah mau warna siapa? Merah. Jeffrey. Jeffrey. Munafik sih. Ya kalau Karena- Parai apa nih? Kalau Parai? Iya. Kalau saya mah ya yang ditonton sama anak zaman sekarang lah One Piece, Marvel, terus yang bikin saya apa ya? Ada salah satu film di tahun 2013 itu namanya The Great Gatsby. Oh, The Great Gatsby yang Gimana tuh ya? pernah dengar saya tapi yang mana lupa. Lupa tuh, yang gimana Iya, tuh? itu dia menceritakan dia tuh seorang tentara. Dia punya pasangan, tapi pasangan itu ditinggalin selama 5 tahun untuk buat si Gatsby ini tuh menjadi kaya, yang apa yang dimauin sama si ceweknya. Sampai akhirnya dia kaya, dia punya segalanya, dan ketemu lagi, tapi si perempuan ini nggak milik si Gatsby-nya. Oh, Tapi dia orang lain. sad ending dong ceritanya. Drama ya berarti ya, drama ya. Iya, Drama. sad ending. Itu kalau sebagai apa ya? Saya itu kan lover ya. Setelah over. Dan perasa gitu. Sedih ngeliatnya. Nangis. Orang-orang sudah berusaha untuk perempuan, tapi perempuannya malah milih yang orang lain. Sampai nangis ya Pak nontonnya Pak. Pokoknya kerasa banget sedihnya. Sudah berusaha. Ya. Udah itu. Oke, ini kayaknya durasi sudah kita cukupkan karena sudah
pukul 12.21 nih karena pas kita break makan siang. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Siap, sama-sama Pak. Iya. Kayaknya kita harus ada episode 2 ya Pak Bu ya, nanti sama ibu-ibu. Episode 2 live podcast khusus edisi Semanti Art Exhibition. Semantri apa sih? Semantri podcast. Podcastnya 3, orangnya 5. Jangan pakai akal lah, tetap boleh. Oh iya, sama Allah. Oke, ini mah Semanti Podcast, live Semanti Podcast live. Juara berakhlak mulia. Ya. Juara benar mulai. Harus bikin jargon berarti ya. Jadi Belum ada punten gitu. Loh, ini pada pakai tas berenang. Berenang. Oh, kelas 11 ya? Kelas 12. Hah? 11. Kelas 11 semua. Semua. Sampai 11. Setengah doang. Wah, berarti saya tidak perlu ke kelas. Berenang ya, Pak Bu, ya. Alhamdulillah ada rezeki. Iya. Kok saya tuh kalau nggak ngajar tuh gimana ya? Iya. Tapi terima kasih nih Pak Lutfi sama Ya, bapak-bapak terima kasih, yang lain ya Pak dikasih Dik, ya. ruang ya. Kita Buat shout out interview dulu kita. buat sponsor kita dari Pondok Pesantren Ustadz Jepri Iya, yang support Iya. ya Pondok Pesantren Ustadz Jepri dan juga ya dari Dari kantin. namanya apa Bun? Iya itulah. Ya, pokoknya dari Di sini nanti tertulis di sini. Ciolang. Iya di bawah. Cola, Pondok Pesantren. Terus dari yang sudah kantin mensupport. Wabut? Ya, juga dari Pondok Pesantren Nana Kumara yang Ya. mensupport kita ini Ya. di peralatan mic Iya. dan alat recording. Mantap. Jangan lupa yang mau taruh produk di sini brand boleh ya kita Boleh. open endorse ini makanan-makanan. Jangan lupa ke kantin Madam. Eh, Oke. Jangan lupa juga yang mau jadi tamu ke sini transfer. Coba balik ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.